Bagaimana caranya agar bisnis kita bisa menggunakan gimmick marketing untuk menembus perhatian dari market sehingga kita bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Semua bisnis pasti punya saingan, tapi bagaimana kalau bisnis kita ini memiliki saingan yang luar biasa banyak ataupun cukup kompetitif? Atau bisa disebut kamu berada di sebuah bisnis yang bisa dibilang saturated market, saingannya sudah terlalu banyak. Jika demikian, maka biasanya digunakanlah yang disebut dengan gimmick marketing. Tapi hati-hati, karena gimmick marketing ini ada yang sifatnya negatif, output gimmicknya yang impact ke bisnisnya ini nggak bagus, atau ada gimmick marketing yang memang pada akhirnya bisa menghasilkan profit yang naik akibat dari gimmick yang memang efeknya positif. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya agar bisnis kita bisa menggunakan gimmick marketing untuk menembus perhatian dari market sehingga kita bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama gue Yosef Abbas, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salon finder dan juga seorang digital marketer. Jadi buat lo yang baru saja bertemu dengan gue dalam video satu ini, jangan lupa gue ajak buat subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, strategi, dan teknik terbaru seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing. Pernah lihat dong artis sinetron yang berani gimmick seperti ini dengan pura-pura pacaran bahkan menikah? Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kadang sering kita dengar, itu sih cuma gimmick ya. Dari artis, selebriti hingga bisnis, kita udah pernah mendengar kata yang satu ini. Tapi gimmick ini dalam marketing bisa bikin kamu stand out dibandingkan dengan bisnis yang lain. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa artis-artis tadi itu melakukan gimmick marketing atau membuat sebuah gimmick ya, entah pura-pura pacaran, pura-pura berantem, pura-pura menikah gitu ya. Dan alasannya adalah walaupun mereka sudah menjadi sebuah atau seorang artis yang besar yang sudah pasti banyak orang yang melihat, tapi ternyata perhatian itu perlu di-maintain, perlu dirawat. Dan oleh karena itu artis pun tahu mereka yang punya perhatian besar otomatis uangnya juga besar atau income-nya juga besar. Dan oleh karena itu pun biasanya banyak artis yang sudah besar dan sedang mendapatkan perhatian ini ramai endorse ya. Banyak pebisnis yang ingin mengendorse dirinya. Dan oleh karena itu membuat sebuah gimmick ini jadi keharusan di dunia artis ataupun sinetron ya. Kalau misalnya ingin bertahan secara lama di dunia artis itu, di lain dari karyanya itu sendiri. Jadi oleh karena itu di dalam bisnis pun sama. Seperti artis, saat artis punya banyak saingan, maka mereka otomatis membuat gimmick supaya berbeda dari yang lainnya. Di dalam dunia bisnis, maka bisnis kita pun dari sisi marketing harus memiliki yang namanya gimmick marketing. Buktinya adalah riset dari sebuah media yaitu Forbes yang mengatakan bahwa kalau sekarang bisnis itu paling mudah di dunia online memang. Tapi ada tantangan terbesarnya yaitu finding brand success in the digital world. Jadi mau sukses di dunia digital, berbisnis online, ada tantangan terbesarnya. Apa itu? Yaitu hasil riset dari Forbes yang mengatakan bahwa digital marketing expert, jadi para expert di digital marketing, sudah melakukan riset bahwa banyak orang dalam satu hari rata-rata ini melihat 4.000 hingga 10.000 iklan setiap harinya. Jadi inilah penyebabnya kenapa gimmick marketing itu perlu dilakukan. Jadi di zaman orang ini belum banyak beriklan, orang yang berpromosi atau beriklan itu jadi kelebihan karena di antara yang lainnya hanya dia yang beriklan. Tapi kalau keadaannya dibalik seperti riset tadi, ternyata dalam sehari saat ini orang melihat 4.000 hingga 10.000 iklan. Artinya banyak sekali orang yang sudah berkompetisi dalam beriklan. Jadi seseorang itu, si customernya waktu dia melihat iklan dalam satu hari, biasanya dia tidak melihat secara detail tapi hanya scanning aja. Jadi di scan aja. Dan beberapa iklan, terutama iklan-iklan kata kuncinya adalah yang paling relate dengan customernya, ini akan diperhatikan hingga detail. Lalu setelahnya dia akan menonton iklannya hingga selesai. Nah di sini tantangannya adalah gimana caranya kita menjadi relate dengan si customer tersebut. Disinilah role dari gimmick marketing itu terjadi. Sebab dengan gimmick marketing, bisnis kita bisa mendapatkan perhatian calon pelanggan terlebih dahulu. Sehingga otomatis ya, kalau kita dapat perhatian lebih dahulu, kemungkinan kita lebih besar untuk bisa jualan terlebih dahulu ke pelanggan tersebut dibandingkan dengan kompetitor kita. Tapi gue selalu suka untuk memberikan sebuah case study yang mungkin kamu juga bisa langsung copy paste setelah kamu mengamati bagaimana gimmick marketing prosesnya ini terjadi. Jadi ini ada satu case study yang gue persiapkan dan bisa jadi inspirasi buat bisnis lo juga. Belum lama ini ada sebuah pertengkaran ya di antara dua orang yang cukup viral yaitu Winston Renaldi dengan Eric Olim. Jadi dia mengajak bertarung MMA ya, dari mulai ketemuan di sebuah klub lalu dia akhirnya menantang lewat DM seperti ini. Oh ya mas bro gitu ya, atur mau di mana? Live streamingin juga boleh di camp aja atau di tempat bertarung MMA gitu ya. Lalu abis itu dia akhirnya bertarung beneran. Dan ini sempat membuat banyak sekali perhatian dari media ataupun dari podcaster-podcaster terkenal yang menyoroti fenomena ini.
Setelah pertarungannya selesai pun akhirnya diliput oleh Om Deddy, lalu diinterview, dan pada akhirnya diundang juga ke beberapa podcast, seperti salah satu contohnya adalah podcastnya Denny Sumargo, yang mengakibatkan banyak sekali perhatian dari petarung-petarung MMA ini. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas adalah biasanya gimmick marketing ini memanfaatkan sesuatu yang sudah jadi perbincangan dari netizen atau yang sudah ramai di dunia digital atau sosial media. Dan dalam kasus ini, maka keramaian itu terjadi di pertengkaran antara Wilson dan juga Eric Olim. Dan ini dimanfaatkan oleh brand untuk pada akhirnya membuat gimmick marketing, yaitu ada sebuah pertengkaran juga di tempat lain yang persis seperti pertengkaran antara yang sudah viral tadi, tapi antara pemilik restoran dan juga seorang chef, yaitu chef yang mereview restoran tersebut, yang nantinya pada akhirnya akan membuat gimmick marketing yang ternyata cukup berhasil juga. Nah, ini kita akan lihat. Di sini kamu bisa lihat efek dari viralnya pertengkaran Eric Olim dan juga Wilson itu membuat sebuah gimmick marketing di mana tiba-tiba di siang hari ada seorang chef dan influencer yaitu Will Ghost yang sudah verified di Instagram. Ternyata dia komplain terhadap masakan dari sebuah restoran ini. Jadi set banget, 3 kali pesan semua sedikit-sedikit, kirain kebetulan aja, padahal enak sebetulnya, gurih crispy-nya. Jadi dia komplain ke restoran tersebut. Lalu ternyata Will Ghost juga sharing di Instagram story-nya bahwa ada seseorang yang DM dia, yaitu Brian, namanya owner dari sebuah brand, yaitu brandnya Limau yang baru saja diprotes tadi. Itu katanya, sorry nih bro, boleh di take down nggak videonya? Mungkin lebih wise kalau kita private dulu aja ketemuannya, kita bersedia ganti kok gitu. Lalu seakan-akan si Will Ghost-nya ini gantian ya, challenge gitu ya. Lah ini kan based on reality, kenyataannya, lagian gue cuma share apa yang gue dapat. Tinggal diimprove aja, nggak usah komplain balik gitu ke dia. Lalu akhirnya dia dijawab lagi, boleh di take down karena ini bentuk kritik yang nggak di-share di ruang publik, dan merasa si brand ini merasa sangat dirugikan. Lalu akhirnya dia saling berbalas berdebat gitu ya, dan akhirnya diajakin ketemuan. Ada masalah apa sih? Ketemuan yuk gitu ya. Kalau enggak, atau gue akan lapor lewat jalur UU ITE gitu ya. Dan ternyata pertemuan itu pun terjadi yang tadi adu jotos itu, dan direkam menggunakan kamera amatir. Dan ini benar-benar viral sampai masuk ke Lambe Tura, sampai masuk ke media-media online gitu ya, bahwa ada seorang chef yang verified influencers dan dia ribut dengan founder dari restoran tersebut karena masalah masakannya tadi. Setelah beberapa lama ternyata ini terjadi. Jadi usut punya usut, ternyata itu adalah program gimmick marketing dari Limau X Will Ghost yang memang ingin melaunching sebuah menu, yaitu menu ini. Dan oleh karena itu, gimmick marketing ini terbilang berhasil untuk mendapatkan perhatian dari pasar atau dari banyak orang, karena pertengkaran tadi yang dihubungkan dengan pertengkaran sebelumnya yang lagi viral MMA Eric Olim dan juga Wilson, itu akhirnya juga mendapatkan perhatian. Seakan-akan ada pemilik restoran dan juga influencer yang bertengkar sama ya, jadi pertengkaran kedua. Ternyata itu adalah bagian dari gimmick marketing yang mencuri perhatian besar, dan pada akhirnya Limau X Will Ghost menunya ini juga mendapatkan perhatian yang cukup besar, dan efeknya pasti juga akan impact ke profit yang didapatkan dari menu launching ini. Jadi kamu bisa lihat bagaimana proses gimmick marketing dari mulai awal, konsepnya bagaimana kita mencari topik untuk dijadikan gimmick, hingga pada akhirnya membuat gimmick tersebut. Dan itu pun akhirnya berhasil menarik perhatian dari si menu baru tadi. Dan mungkin secara keseluruhan gimmick itu berhasil untuk mendapatkan kenaikan profit. Tapi jangan salah, gimmick itu seperti tadi sempat gue bilang juga, ada gimmick yang sifatnya negatif, impactnya ada gimmick yang sifatnya positif. Walaupun gimmick tadi sifatnya positif ke penjualan, tetapi ternyata Will Ghost sendiri mengakui ya, bahwa gimmick yang baru saja dilakukan itu tidak bersifat positif ke brandnya si influencer itu sendiri. Memang karena ini juga baru pertama kalinya Will Ghost melakukan sebuah gimmick yang cukup besar seperti ini, tapi dia mengambil sebuah pelajaran, yaitu dia mengaku kapok membuat gimmick marketing dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi trust issue. Dia punya trust issue terhadap followernya dia. Semoga kalian tetap enjoy sama konten gue. Jangan sampai ada trust issue, karena gue rasa ini terakhir gue ngelakuin this kind of marketing yang impactnya nggak 100% positif. Jadi artinya Will Ghost mengakui bahwa saat kita mengambil sebuah gimmick dari topik yang sesuatu topik kita ngambil, tapi kita nggak boleh melakukan gimmick itu juga dengan gimmick yang negatif, yang pada akhirnya membuat orang ini menjadi rancu ya, ini beneran bertengkar atau enggak. Lalu efeknya juga ke fansnya dia adalah fansnya sudah membela dia, dan pada akhirnya
cukup kecewa juga karena melihat bahwa oh ini ternyata hanya sebuah gimmick untuk sebuah produk launching. Nah, gimmick itu boleh dilakukan dan sangat disarankan, tetapi pastikan gimmicknya efeknya tidak negatif ke profit dan juga tidak negatif ke brand atau kepercayaan dari customer juga terhadap penjualnya atau terhadap influencernya. Kamu bisa belajar membuat gimmick marketing dari rajanya gimmick marketing Indonesia, yaitu Arif Muhammad ya. Karena sudah beberapa kali membuat sebuah gimmick dan sepertinya hasilnya semua hampir bisa dipastikan positif. Jadi di sini ada yang paling atas kiri, lalu ada yang bawah, ada yang tengah, dan paling kanan. Dan di sini kita bisa lihat contohnya di paling atas ini, Arif Muhammad memiliki gimmick yaitu pura-pura menikah dengan Magdalena, seorang influencer ya dari kuliner. Ternyata itu adalah sebuah kolaborasi bakso Aceh Akang dan nyambel.idn. Lalu yang bawah juga ternyata dia melakukan gimmick bagi-bagi Vespa ke para influencer ya, 100 Vespa langsung, dan harganya juga lumayan Vespanya. Lalu ada lagi dia gimmick menjadi seorang calon wali kota atau calon bupati yang ternyata dia mengakuisisi menjadi CEO dari Prep Studio. Jadi kamu bisa lihat bahwa gimmick marketing itu nggak selalu juga efeknya negatif. Bahkan ada yang efeknya sangat positif walaupun berkali-kali dilakukan seperti versinya Arif Muhammad tadi. Tinggal bagaimana caranya kita mengemas gimmick marketing ini yang kita hubungkan dengan apa yang sedang tren dibincangkan oleh sosial media ataupun di dunia digital. Dan di sini yang menjadi pelajaran adalah saat seorang pebisnis ingin membuat gimmick, maka satu hal ini cukup penting, yaitu apa? Produk kita selalu keluar di belakang. Karena banyak dari para pebisnis yang punya kelemahan yang satu ini. Ingin melakukan campaign dan ingin membuat gimmick marketing, tapi ternyata gagal karena memang mereka membuat gimmick dan terlalu terburu-buru memperkenalkan produk mereka. Jadi ini yang sering terjadi dari seorang pebisnis yang ingin melakukan campaign ataupun gimmick marketing. Dan ada beberapa poin lainnya yang paling nggak bisa kita jadikan pelajaran, yaitu ada 4 poin ini. Yang pertama adalah dalam membuat gimmick marketing, kamu bisa pilih salah satu atau beberapa dari 4 kunci ini. Yang pertama adalah memilih produk inovasi yang secara visual ini catchy. Yang kedua, pastikan punya cerita yang relevan dan menarik perhatian. Yang ketiga, kalau bisa saling tukar exposure di antara kedua brand. Jadi co-branding, dua-duanya sama-sama melakukan campaign atau sama-sama melakukan gimmick marketing. Atau yang keempat, brand dan influencer berkolaborasi. Keempat kunci ini cukup penting karena tidak semua bisnis itu bisa melakukan seperti yang Wilgos lakukan, berkolaborasi antara influencer dan juga brand, ataupun seperti yang Arif Muhammad lakukan antara Arif Muhammad seorang influencer dan sebuah brand. Banyak dari kita yang UMKM dan pemula sedang merintis bisnis ini tidak memiliki kemampuan untuk berkolaborasi langsung dengan influencer yang sudah besar. Dan oleh karena itu ada 4 yang bisa kita lakukan tadi. Dan salah satunya adalah product innovation, yaitu mengubah produk kita supaya di sosial media ini terlihat catchy. Nanti ini yang nggak sembarangan karena sudah dilihat oleh 2 juta lebih orang. Jadi artinya dari 2 juta orang yang melihat video ini kemungkinan dia sudah mendapatkan kenaikan persentase penjualan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa sangat simpel, nggak ada kolaborasi dengan influencer besar ataupun seperti itu. Tetapi yang dilakukan hanyalah mengubah packaging produknya. Dan kebetulan di sini kita bisa lihat ada seseorang yang menjual es buah ya, dan menggunakan ember ataupun gentong-gentong besar seperti ini dan di pinggir jalan. Nah seperti ini ya. Jadi ini sangat bisa kita lakukan untuk mengubah produk kita menjadi sesuatu yang orang lihat dari jauh itu cukup sangat catchy visualnya, sehingga menjadi menarik perhatian. Nah seperti ini ya, warnanya pink ditarik-tarik sampai tinggi seperti itu, dan pada akhirnya orang dari jauh melihat apa ini ya, dia sedang menjual apa di atas ember tersebut. Nah mungkin pada umumnya orang sudah menjual es serut ya seperti ini atau es buah ya biasa-biasa saja menggunakan gerobak, tapi dia berpikir apa yang bisa saya jadikan gimmick marketing. Lalu dia menjadikan gimmick dengan pakai ember yang besar. Lalu kalau kita bisa lihat di sini dia menggunakan untuk mandi ya, gayungnya itu digunakan untuk mengaduk es tersebut. Sehingga pada akhirnya itulah yang menjadi gimmick. Orang-orang akhirnya memperhatikan. Lalu di sini juga kita bisa lihat ya, selain pakai ember tapi juga tempat minumnya gede-gede ya, seperti tempat minum yang ember juga, sehingga orang-orang di sekitar, ibu-ibu pada ngumpul semuanya karena penasaran ya. Ini apa ini sebetulnya yang sedang dia jual ya? Ini namanya gimmick marketing dengan menggunakan product innovation atau inovasi produk yang berbeda dari sisi visualnya. Lalu juga bisa kita menggunakan, nah seperti ini ya tadi ya, dibungkus dan orang-orang ramai berkumpul di sekitar dari tempatnya dia. Nah ini ya, keramaian pun terjadi saat orang-orang penasaran. Nah selain ini, kita juga bisa melakukan produk inovasi dengan berkolaborasi dengan brand lain. Contohnya di sini ada beberapa contoh di mana kita bisa menginovasikan produk kita. Yang di sini pernah ada tren yaitu Oreo goreng. Jadi
Oreo menggunakan sebuah cara masak yang jadi viral di sosial media. Digoreng Oreonya ya. Nah, ini juga dilakukan oleh brand lain. Contohnya mungkin ingat juga ada es krim geprek ala McDonald ya. Hanya modalnya sebuah produk aja es krim, cuma dirubah cara makannya. Jadi cara makannya ya kita beli es krim di McD gitu ya. Nah, beli seperti ini, lalu dimasukkan ke kotak makan, lalu digeprek, dicampur semuanya es krimnya gitu ya. Ini jadi viral di TikTok karena orang jadi penasaran pengen nyoba cara makan es krim geprek gitu ya. Waktu itu momen-momennya ini viral itu waktu lagi banyak ayam geprek juga viral. Jadi dia mengambil momen yang sedang viral tapi dipakai di produknya dia sendiri. Jadi ini namanya tren es krim geprek ala McD. Nah, yang kolaborasi ini bisa juga nih antara kolaborasi Cheetos dengan kolaborasi Indomie. Jadi dua-duanya ini brand ya, nggak ada influencer yang besar, nggak ada kolaborasi dengan seperti yang tadi Wilgos atau Arif Muhammad. Di sini dua brand yang sama-sama membutuhkan exposure, akhirnya dikolaborasikan. Gimana kalau Indomie dicampur dengan Cheetos? Dan inilah yang terjadi, orang-orang nyoba di sosial media mengkombinasikan Indomie dengan Cheetos ya. Nah, mereka pada masak di Indomie dicampur dengan Cheetos. Jadi saat ini kita bisa lihat bahwa gimmick marketing itu ada beberapa tingkat yang berbeda-beda ya. Dari mulai yang paling simpel yaitu mengubah produk inovasi tadi yang visualnya catchy hingga yang cukup kompleks. Seperti yang dilakukan oleh Wilgos dan Arif Muhammad dengan yang istilahnya adalah campaign gimmick marketing. Apapun gimmick marketing jenisnya yang kamu pilih untuk kamu lakukan, pastikan untuk mendapatkan perhatian calon pelanggan di hari ini, di saat ini, butuh untuk melakukan yang namanya gimmick marketing. Jadi semoga info ini bisa berguna buat kamu, insight ini bisa berguna dan bisa langsung kamu eksekusi di bisnis kamu juga. Dan jika saat ini kamu belum juga subscribe ke channel Yosef Abbas, gue ajak saat ini sekarang untuk subscribe segera supaya nggak ketinggalan tips-tips penting yang kayak gini ya, yang gue bagikan di dalam video-video gue ya di channel Yosef Abbas. Jadi jangan lupa untuk stay terus di channel Yosef Abbas dan subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, strategi, dan juga trik seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya bersama gue Yosef Abbas, founder dari Sekolah Bisnis. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Gue Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!